Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, hari ini kita masih belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Di pembelajaran yang ke-6 ini nanti kalian akan belajar muatan bahasa Indonesia, muatan SPDP, dan muatan matematika. Oleh karena itu Pak Guru berharap kalian tetap semangat untuk mengikuti pelajaran. Anak-anakku sekalian, untuk muatan bahasa Indonesia kita masih membahas tentang dongeng. Dan pada hari ini Pak Guru akan membacakan dongeng yang berjudul Sang Kancil dan Cicak Badung. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak, mendengarkan dongeng yang akan dibacakan oleh Pak Guru. Sang Kancil dan Cicak Badung. Di suatu ketika, Kancil sedang bercengkrama dengan kawanan semut. Dia meloncat-loncat di sepanjang parit kecil yang dialiri air yang jernih. Sementara para semut berlari-lari di pinggir parit sambil menari dan menyanyi. Sebagian semut yang lain berlayar dengan perahu daun-daunan di belakang Sang Kancil. Ketika para semut melihat segerombol buah apel merah menjulur ke sungai, mereka berteriak-teriak pada Sang Kancil untuk memetiknya. Maka Sang Kancil dengan gesit melompat dan menyundul apel-apel itu hingga jatuh ke parit, lalu mendorongnya dengan kaki ke tepian. Tak berapa lama, kemudian para semut merubung apel-apel tersebut dan mulai memotongnya menjadi potongan kecil-kecil. Sebagian dipanggul, sebagian lagi diangkut ke atas perahu daun. Begitulah acara bermain dihentikan sejenak setelah mereka menemukan tempat yang nyaman untuk beristirahat sambil menikmati apel. Namun, saat para semut sedang berpesta apel, tiba-tiba muncul binatang melata yang merayap cepat dan hop menangkap potongan apel yang paling besar dengan lidahnya, lalu cepat-cepat kabur. "Wah, ada pencuri! Pencuri! Pencuri!" teriak para semut dengan kagetnya. Kancil yang sedang enak-enak berjemur mengeringkan tubuhnya sambil menikmati manisnya buah apel jadi kaget. Kemudian setelah tahu apa yang telah terjadi, maklumlah dia. Rupanya ada cicak badung yang berulah menyerobot potongan apel yang dibawa para semut. Setelah berpikir sejenak, si Kancil yang sangat bijaksana ini membisikkan suatu rencana pada para semut. Sontak setelah mendengar kata-kata yang dibisikkan para semut, serentak tertawa terpingkal-pingkal. Sang Kancil melompat ke semak-semak dan sebentar kemudian kembali dengan membawa segenggam buah kecil berwarna merah. Para semut membawa potongan buah merah itu sambil sebentar-sebentar berhenti karena tak kuat menahan tawa. Rupanya para semut menganggap rencana mereka benar-benar sangat lucu. Pesta dimulai lagi. Para semut kembali makan apel yang telah dipotong kecil-kecil. Buah merah pemberian Sang Kancil sengaja diletakkan di pinggir dan tidak dijaga oleh para semut. Mereka tertawa tertindih, bergandengan tangan menari-nari sambil sebentar-sebentar melirik ke tumpukan buah merah. Ada juga yang menyanyi dengan syair lagu yang lucu-lucu. Buah merah, enak sekali. Jangan lupa kawan, yang paling manis. Taruh di pinggir buat dimakan nanti.
Tralala trilili. Di saat para semut sedang berpesta, tiba-tiba cicak kembali datang dan langsung menangkap buah-buah merah yang diletakkan di pinggir, lalu kabur. Anehnya, bukannya marah, tapi para semut malahan tertawa terpingkal-pingkal melihat cicak membawa lari buah-buah itu. Terdengar suara tawa para semut riuh rendah mentertawakan cicak yang lari sambil menggondol buah merah. Cicak yang tengah berlari itu jadi bertanya-tanya, mengapa para semut tertawa terbahak-bahak melihat dia mencuri buah merah. Kemudian dicicipinya buah merah itu. Rasanya manis dan enak. Tak terasa beberapa saat kemudian dia sudah tertidur kekenyangan dan lupa dengan pertanyaan yang timbul dalam benaknya. Saat terbangun si cicak penasaran dengan tawa para semut. Maka dia kembali ke pinggir sungai dan mengintip ingin tahu apa yang aneh dengan para semut. Dilihatnya sang kancil sedang dikerumuni para semut sambil berbicara sesuatu. Jadi buah merah tadi bukan cabai ya? Percuma dong kita gagal memberi pelajaran pada si pencuri, kata seekor semut paling besar mewakili teman-temannya. Rupanya para semut tertawa terpingkal-pingkal karena menyangka buah yang mereka letakkan di pinggir adalah cabai, sehingga si pencuri akan kepedesan saat memakannya. Saat tahu buah merah itu bukan cabai, mereka jadi kecewa. Kalian terlalu tulus untuk bisa menjebak orang lain. Kalian tak bisa menahan tawa terpingkal-pingkal mendengar rencanaku. Pastilah si pencuri akan curiga dan meneliti buah yang dicurinya. Saat tahu itu cabai, dia tidak akan memakan dan akan kembali untuk mencuri buah lainnya. Jadi aku ganti saja dengan buah stroberi yang banyak di sekitar sini. Biar saja dia kenyang, entar tidak akan mengganggu kita lagi, kata si kancil. Para semut saling berpandang-pandangan dan mengakui bahwa mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Pastilah si pencuri mendengar tawa itu dan jadi curiga. Para semut memang tidak bisa berpura-pura. Mereka selalu jujur dalam bertindak dan berkata-kata. Pencurinya adalah si cicak kecil yang bandel. Biarlah nanti aku datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi dan sedikit nasihat. Biar dia tidak mencuri lagi, kata si kancil. Cicak kecil meneteskan air mata mendengar semua kata-kata si kancil. Rupanya sang kancil mengganti cabai dengan apel bukan saja karena para semut tidak bisa menahan tawa, tapi juga karena dia sayang pada cicak kecil. Buktinya sang kancil akan datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi. Diam-diam cicak kecil merasa dirinya telah melakukan perbuatan hina-hina pada makhluk-makhluk yang baik hati. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kalian mendengarkan dan menyimak dongeng yang dibacakan oleh Pak Guru, sekarang kita akan membahas tentang unsur-unsur yang ada pada dongeng. Unsur yang pertama adalah tokoh. Tokoh yang ada di dongeng adalah semut, cicak, dan kancil. Kemudian unsur yang kedua adalah latar atau tempat, ya, yaitu di pinggir sungai.
Unsur yang ketiga adalah karakter. Karakter semut itu tulus, jujur, alias tidak bisa bohong atau berbohong. Cicak, badung atau bandel, suka mencuri. Sedangkan kancil adalah memiliki karakter yang bijaksana. Dan unsur yang terakhir adalah pesan. Pesan apa yang akan disampaikan dalam dongeng tadi? Yaitu 1, harus tulus atau jujur. 2, tidak suka mencuri. Dan 3, bijaksana. Nah, anak-anak sekalian, alhamdulillah selesai sudah pembelajaran muatan bahasa Indonesia. Setelah pembelajaran muatan bahasa Indonesia ini nanti akan dilanjut dengan muatan SPDB. Ya. Terima kasih Pak Guru ucapkan. Hai anak-anak, ketemu lagi dengan Bu kita. Terus semangat belajar ya. Kita sekarang akan belajar SBDP ya, tema 7, subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Tadi kalian sudah belajar bahasa Indonesia dengan Pak Sodikin tentang dongeng ya. Semangat terus, konsentrasi biar tambah pintar, think smart ya. SBDP kita belajar bunyi panjang dan bunyi pendek. Benda yang bergetar dapat menghasilkan bunyi. Suatu benda dapat menghasilkan bunyi apabila kita beri getaran dengan cara dipukul, dipetik, digesek, dinyalakan untuk benda-benda elektronik, bisa ditekan, dan lain-lain. Di rumah Siti terdapat jam beker. Jam tersebut digunakan sebagai alat bantu untuk bangun pagi. Jam beker memiliki bunyi panjang. Siapa yang di rumah punya jam beker? Ya, biasanya kan suaranya kencang dan panjang. Nah, itu nanti tujuannya untuk apa? Biar orang yang tidur itu segera bangun apabila mendengar bunyi jam beker. Di sekolah juga terdapat bel. Biasanya ini di kantor ya. Bel yang ditekan menghasilkan bunyi panjang. Ini memberi petunjuk bagi semua warga sekolah bahwa sudah waktunya masuk atau waktunya istirahat ya. Dan masih banyak lagi nanti untuk ujian dan lain-lain ya. Kita perhatikan membandingkan bunyi panjang dan pendek. Bunyi panjang dihasilkan oleh apa ini? Jam beker ya. Yang sudah siap, sudah ready dan dinyalakan nanti akan berbunyi pada jam-jam tertentu sesuai yang sudah kita atur. Bunyi pendek yaitu kentongan yang dipukul. Kalau kamu tulis kentongan saja salah. Ini kentongannya dipukul sehingga bisa menghasilkan bunyi dan bunyinya adalah bunyi pendek. Apabila kita bandingkan antara dua benda ini, maka perbandingannya adalah bunyi jam beker lebih panjang dibandingkan bunyi kentongan yang dipukul. Ya. Kalau tidak percaya, kamu praktekkan di rumah yang punya jam beker ya. Berikutnya kita akan belajar contoh bunyi panjang apa saja ya. Yang pertama, sirine ambulan. Nah, apabila kamu mendengar ambulan lewat, itu pasti sirinenya terus meraung-raung ya. Kenapa begitu? Biar nanti pengendara yang lain bisa memberi jalan, karena biasanya membawa orang sakit atau orang yang meninggal dunia. Kemudian yang B, bel yang ditekan ya. Bel kalau tidak ditekan tidak akan bunyi ya. Ditekan nanti baru mengeluarkan bunyi. Ingat tadi ya, harus ada kata-kata yang ditekan. Kemudian jam beker itu berarti sudah ready kan, sudah siap karena ada baterai, sudah kita siap nyalakan. Nah, nanti akan berbunyi jam-jam tertentu. D, sirine kapal laut ya, sirine ya, apabila akan berlabuh ke dermaga itu pasti ada sirinenya yang berbunyi. Kemudian alarm mobil ya. Alarm mobil apabila nanti misalnya mobil yang sudah otomatis itu ya ada alarmnya, kalau tersenggol ya dia akan bunyi terus saja sampai nanti pengendaranya mematikan sirinenya baru dia mati, baru selesai bunyinya. Kemudian terompet yang ditiup. Nah, kalau terompet saja tidak mengeluarkan bunyi, tapi setelah ditiup baru mengeluarkan bunyi ya.
Kemudian sekarang kita belajar contoh bunyi pendek. Apa saja ya? Nih, tepukan tangan. Ya, berarti tangan yang saling ditepukkan. Ya, dua tangan kita menghasilkan bunyi pendek. Misalnya begini. Nah, tidak mungkin bunyi panjang. Kemudian gitar yang dipetik. Jadi bukan gitar saja, gitar yang dipetik. Ya, dimainkan baru menghasilkan bunyi, yaitu bunyi pendek. Yang ketiga C, kentongan yang dipukul, ada kata dipukul. Meja juga bisa, jadi benda-benda kita bisa menghasilkan bunyi. Panci yang dipukul, meja yang dipukul, kaleng yang dipukul, ya, menghasilkan bunyi pendek. Kemudian rebana yang dipukul, lonceng yang dipukul, ya. Atau bisa lonceng yang ada gantungnya berarti digoyangkan, lenteng gitu kan, bunyi begitu. Ya, nak ya, paham ya? Bisa memberi contoh bunyi panjang apa saja, bunyi pendek apa saja, dan bisa membandingkan di antara keduanya. Terima kasih sudah semangat belajar SPDP. Selanjutnya kalian akan belajar matematika dengan rumah tentang pecahan. Semangat terus. Terima kasih. Alhamdulillah anak-anak, ketemu lagi dengan Rumah di Muatan Matematika. Hari ini kita sudah masuk ke pembelajaran ke-6 di subtema pertama. Tadi di awal kalian sudah belajar bahasa Indonesia dengan Pak Sodikin, masih tentang menyimak dongeng. Lalu dilanjutkan oleh Bu Miftah, masih SPDP ya. Kalau tadi tentang tepukan kuat, lemah, panjang, dan pendek. Nah, untuk matematika ini kita masih akan belajar tentang pecahan. Tapi pecahan hari ini kita akan membahas tentang beberapa benda ya. Jadi kumpulan benda, lalu pecahan sepertiganya berapa sih, seperempatnya berapa sih, seperduanya berapa sih, dan seterusnya seperti itu. Nah, sekarang guru akan memberikan contoh soal yang ada di buku kalian ya, nak ya. Nah, tadi pada cerita Kancil dan Cicak Badung ya. Nah, si Cicak Badung tadi itu kan mengambil apelnya Kancil kan. Nah, sekarang kita lihat, simak ya. Ada 12 apel. Nah, ini misalnya apel ya, nah, nggak apa-apa ya gambarnya jelek ya. Ini contoh aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ada 12. Lalu sekarang pertanyaannya, setengah bagian setengah bagian dari gambar di atas itu berapa sih? Nah, gimana kita cara menentukannya? Kan kalau kemarin kita belajarnya 1, setengahnya berarti yang tinggal dibagi 2. Nah, kalau ini ada 12, lalu setengahnya berapa? Caranya seperti apa? Kita hitung dulu semuanya, jumlah bendanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12, lalu setengahnya berapa? Kalian hitung begini, 12 dibagi 2. Jadi pembilang yang di atas kita ganti dengan 12, penyebutnya tetap. Jadi 12 dibagi 2. Atau boleh juga kalian nulisnya begini ya. 12 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena pertanyaannya adalah setengah. Ya. Setengah berarti kan 2. Nah, ingat pembagiannya waktu semester 1, 12 dibagi 2. Boleh pakai pengurangan berulang, kalau kalian sudah hafal lebih bagus. Berarti ada 6. Nah, lalu kita pisahkan. Berarti kita pisahkan nih masing-masing bagiannya, setengahnya adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kasih kotak. Kita tulis di sini. Jadi, setengah bagian dari 12 apel di atas adalah 6 buah. Seperti itu ya anak-anak. Nah, atau misalnya sekarang nih, ini seperdua. Yang tadi kan sepertiganya sama. Kalau sepertiga bagian, yang membedakan hanya pembaginya saja. Kalau setengah dibagi 2, kalau sepertiga berarti dibagi 3. Nah, sepertiga berarti sama 12 dibagi 3. Coba dilihat lagi, 12 dibagi 3 itu berarti berapa? 4 buah. Nah, berarti kalau misalnya kita mau memisahkan, kita tinggal buat apanya nih? Masing-masing. Karena kita bagi 3, jadi ini 4, 1. Sini
misalnya seperempat, sama seperempat juga, 3 sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3, 2. Nah, jadi kolomnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Isinya masing-masing 3. Nah, seperti itu. Jadi setiap bagiannya itu isinya adalah ini. Nah, jadi kalau pertanyaannya, berapa setengah dari 12 apel ini? Setengahnya adalah 6 buah. Lalu berapa sepertiga dari apel ini? Nah, tinggal dibagi, ada 4 buah. Masing-masing berarti ada 4 buah. Atau misalkan seperti ini lagi, misalkan contoh yang lain, nah, itu tidak tuliskan di sini. Misalkan Siti punya 4 balon. Nah, punya 4 balon. Siti mau membagi setengah balonnya itu kepada Lani. Nah, karena setengah berarti kan 1/2 kan? Nah, jadi 4 dibagi 2 berarti masing-masing Lani mendapatkan 2 buah, Siti mendapatkan 2 buah, seperti itu. Ya, mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan Bu Guru hari ini, ya. Nanti Bu Guru akan lampirkan contoh soal dan jawaban yang ada di buku kalian. Baik anak-anak, kalau tadi di awal kalian sudah mendengarkan penjelasan Bu Guru tentang mencari sepertiga, seperdua, atau seperempat bagian dari keseluruhan benda yang ada. Sekarang kita akan membahas soal yang ada pada buku tema 7 halaman 56 dan 57. Coba kamu bantu Siti dalam membagi kumpulan buah apel. Nah, perhatikan anak-anak. Di sini ada buah apel ya, sekumpulan buah apel. Sekarang kita hitung dulu. Nah, lihat ada berapa banyak. Nah, banyak kumpulan apel di atas adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 buah apel. Oke. Nah, sekarang pertanyaan pertama. Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 2 bagian yang sama banyak. Nah, karena ini apelnya ada banyak, jadi dibaginya sama banyak. Tapi kalau ada 1, dia dibaginya sama besar. Itu bedanya ya anak-anak ya. Nah, dengan cara menggambarkan garis pemisah pada... Nah, ini sama nih, apelnya ada 12. Siti mau membagi setengahnya, ya. Sama banyak, menjadi 2 bagian sama banyak, berarti setengahnya. Nah, caranya gimana kita membatasi garisnya? Nah, caranya adalah pertama kita jawab dulu soal yang ada di bawah, atau bisa juga. Nah, masing-masing bagian menyatakan pecahan karena dibagi menjadi 2 bagian, berarti masing-masing pecahannya adalah 1/2 ya. Nah, setengah dari kumpulan buah apel tersebut adalah berapa buah? Nah, supaya nanti kita bisa memisahkan di sini, kita jawab dulu ini. Setengahnya berarti berapa? Caranya bagaimana? Caranya adalah 6 buah, Bu. Kok tahu dari 6 buah dari mana? Jadi 12, karena jumlah semuanya 12 ya. Kita bagi jadi 2, karena 2 bagian sama banyak. Jawabannya adalah 6. Nah, baru setelah itu, dari sini, kita bisa membaginya. Nih, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita garis tengah. Nah, seperti ini anak-anak ya. Ini untuk soal yang nomor 1. Soal nomor 2 dan 3 juga pada dasarnya sama. Kita bahas ya. Soal nomor 2. Siti membagi kumpulan buah apel. Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 3 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel di bawah ini. Nah, sama nih, apelnya 12 masih ya. Dia mau bagi jadi 3 sama banyak. Nah, masing-masing bagian menyatakan pecahan berapa? Ingat, kalau dibagi 3 berarti masing-masing pecahannya masing-masing menyatakan pecahan 1/3. Nah, sepertiga dari kumpulan buah apel tersebut adalah berapa buah? Nah, caranya gimana? Sama dengan yang tadi. Berarti 12, karena jumlah keseluruhannya ada 12, kita bagi jadi 3 karena menjadi 3 bagian sama banyak ya. Jawabannya adalah dari kumpulan buah tersebut adalah 4 buah ya. Nah, dari sini kalian bisa bagi. Berarti masing-masing kita bagi jadi 4. 1, 2, 3, 4. Baru kita garisin.
Nah, 1, 2, 3, 4. Kita garis juga yang ini. Nah, jadi 3 kan? Jadi masing-masing ini nilainya adalah 1/3 ya. Ini 1/3, ini 1/3 gitu ya anak-anak ya. Nah, Bunga jelaskan lagi. Jadi, 1/3 dari bagian keseluruhan benda ini adalah 4 buah ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 4 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah. Nah, ini tadi apelnya 12. Oke. Nah, masing-masing bagian berarti menyatakan berapa? Karena dibagi menjadi 4 berarti 1/4 ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, 1/4 dari kumpulan buah apel tersebut adalah berapa buah? Sama dengan yang tadi, 12. Kalau yang pertama kita bagi 2 karena diminta menjadi 2 bagian. Lalu yang kedua tadi diminta menjadi 3 bagian. Dan yang terakhir ini diminta menjadi 4 bagian. Ya, jadi di sini dibaginya dengan 4. Hasilnya adalah 3. Jadi 1/4 dari kumpulan buah tersebut adalah 3 buah ya anak-anak. Nah, dari sini baru kita buat garis pembaginya. Berarti masing-masing 3 nih. 1, 2, 3 kita kasih garis. 1, 2, 3 kita kasih garis. 1, 2, 3 kita. Nah, seperti ini ya anak-anak. Jadi setiap 1/3-nya nilainya adalah 1/4-nya maaf nilainya adalah 3 ya. Seperti itu. Nah, Kalian sudah menyimak pembahasan soal yang ada di buku. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini selesai. Jangan lupa kalian selalu menerapkan 5M ya. Beribadah, berdoa selalu ya anak-anak, karena virus ini belum selesai. Kita berdoa semoga Allah selalu menjaga kita ya, memberikan kita kesehatan. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.